polinomial. Polinomial adalah sebuah bentuk dari suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari variabel dan konstanta. Bentuk umum dari polinomial yaitu a(n)(xn) ditambah seterusnya ditambah a2x2 ditambah a1x ditambah a0, di mana an(n)(1) seterusnya a1, a anggota dari R adalah koefisien atau konstanta. An bukan sama dengan 0, serta n adalah bilangan bulat positif. Pangkat dari x adalah derajat polinomial. Sebuah polinomial bisa memiliki variabel, merupakan nilai yang dapat diubah seperti x, y, z dalam sebuah persamaan. Dapat memiliki lebih dari satu variabel. Koefisien merupakan konstanta yang mendampingi variabel. Konstanta sebuah nilai tetap dan tidak berubah. Eksponen atau pangkat merupakan pangkat dari variabel. Bisa juga disebut sebagai derajat sebuah polinomial. Ada juga syarat sehingga suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai polinomial, yaitu variabel tidak boleh memiliki pecahan atau negatif. Variabel tidak dapat masuk dalam suatu persamaan yang termasuk dan bukan polinomial. Polinomial 1 f(x) sama dengan 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 1. 2 fx sama dengan min 6x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 6. 3 fx sama dengan 5x dikurang 1, fx sama dengan 7. Contoh bukan polinomial. 1 fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x pangkat min 2 ditambah 3 bukan polinomial karena terdapat pangkat variabel bernilai negatif. 2 fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x dikurang akar x bukan polinomial karena terdapat pangkat variabel berupa pecahan akar. Berikut tidak termasuk polinomial. 3xy pangkat 2 karena pangkatnya negatif eksponen atau pangkat hanya boleh 0, 1, 2 dan seterusnya. 2 per x tambah 2 karena membagi dengan variabel tidak boleh, pangkat penyebut adalah negatif. 1 per x karena alas yang sama, x akar karena akar adalah pecahan yang tidak diperbolehkan. X cos karena adalah variabel x dalam fungsi trigonometri. Hal di bawah diperbolehkan, jangan sampai aneh. X per 2 diperbolehkan karena boleh membagi dengan konstanta. Akar x pangkat 2 boleh karena setelah mengukur hasilnya tidak ada pecahan-pecahan. Akar 2 boleh karena yang diakar adalah konstanta, bukan variabel. 1 per 2 x pangkat 5 dikurang cos 2 x pangkat 3 dikurang tan 60 derajat x dikurang 1 boleh karena fungsi trigonometri adalah konstanta dan tidak ada variabel di dalam. 4x pangkat 12 dikurang 3x pangkat 3 dikurang 8x pangkat 3 per 7x pangkat 2 boleh karena 4x pangkat 10 per 7 dikurang 3x per 7 dikurang 8 per 7 setelah diatur di mana tidak ada variabel sebagai penyebut dan variabel berpangkat negatif. Operasi hitung polinomial. Penjumlahan polinomial. Aturan dari penjumlahan suku banyak adalah menjumlahkan suku yang memiliki variabel serta eksponen yang sama atau menjumlahkan suku sejenis. Penjumlahan suku banyak akan menghasilkan suku banyak dengan eksponen yang sama. Contoh soal, jika fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 8 dan gx sama dengan 7x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 11, maka hasil dari fx ditambah gx adalah pembahasan. Fx ditambah gx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 8 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 9x dikurang 11 sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 4 tambah 7x pangkat 2 ditambah 6 dikurang 9x ditambah 8 dikurang 11.
sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3. Jadi hasil dari penjumlahan fx dan gx adalah 2x pangkat 3 ditambah 11x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3. Pengurangan polinomial, mengurangkan suku dengan variabel dan eksponen yang sama atau mengubah tanda fungsi yang dikurangi. Sebenarnya pengurangan sama dengan penjumlahan, cuma hanya pada operasinya saja yang berbeda. Contoh soal, diketahui fx sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 5, dan gx sama dengan 4x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 10. Tentukan hasil dari fx dikurang gx. Pembahasan, fx dikurang gx sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 5 dikurang 4x pangkat 4 dikurang 8x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 10 sama dengan 5 dikurang 4x pangkat 4 dikurang min 8x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah min 3 min 2x ditambah 5 min 10 sama dengan x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 5. Perkalian polinomial, mengalihkan satu persatu suku yang ada hingga memperoleh eksponen yang lebih tinggi atau kita menggunakan sifat distributif. Contoh soal, tentukan hasil dari perkalian dua suku banyak ini, 2x pangkat 2 ditambah 6 dan x pangkat 3 dikurang x ditambah 2. Pembahasan, 2x pangkat 2 dikali x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikali min x ditambah 2x pangkat 2 dikali 2 ditambah 6 dikali x pangkat 3 ditambah 6 dikali x min x ditambah 6 dikali 2 sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 3 min 2x pangkat 2 tambah 1 ditambah 4x 2 ditambah pangkat 2 tambah 0 ditambah 6x pangkat 3 dikurang 6x tambah 12 sama dengan 2x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 6x pangkat 3 dikurang 6x ditambah 12 sama dengan 2x pangkat 5 ditambah min 2 ditambah 6x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 12 sama dengan 2x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 12. Pembagian polinomial. Pembagian suku banyak bisa menggunakan Prografit dan Horner. Yang pertama, contoh soal dengan cara Horner. Tentukan hasil bagi dari fx sama dengan x min 3 min 9x ditambah 14 dengan x dikurang 3 dengan sintetik Horner. Yang pertama, step 1, tuliskan koefisien yang dibagi yaitu 1,0. Karena x pangkat 2 tidak ada dalam soal, maka sama dengan 0x pangkat 2, min 9 dan 14 dengan pembagi yaitu 3. Step 2, tulis koefisien suku pertama yaitu 1 di daerah hasil atau baris ketiga. Step ketiga, kalikan 3 dengan hasil dari step 2 yaitu 1 dan letakkan hasilnya yaitu 3 di kolom 2 baris 2. Jangan lupa jumlahkan angka 0 koefisien suku 2 dengan 3. Hasil dari perkalian 3 dan 1. Letakkan hasilnya di daerah hasil atau kolom 2 baris 3. Ulangi step 3 sampai memperoleh angka paling akhir di daerah hasil. Langkah terakhir, kita menentukan hasil bagi dan juga sisanya. Kita lihat pada daerah hasil 1, 3, 0 merupakan koefisien dari variabel x dengan derajat menurun, sedangkan 14 adalah sisa. Maka hasil bagi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 9x tambah 14 dengan x kurang 3 menggunakan cara Horner adalah x pangkat 2 ditambah 3x dengan sisa 14. Yang kedua, pembagian polinomial dengan cara Prografit. Contoh soalnya, hasil bagi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 9x ditambah 14 dengan x dikurang 3 dengan cara bersusun adalah step 1. Susun kedua suku banyak x pangkat 3 dikurang 9x ditambah 14 yang kita sebut dengan terbagi dengan x min 3 yang kita sebut sebagai dengan pembagi. Step kedua, bagi suku pertama terbagi yaitu x pangkat 3 dengan suku pertama pembagi yaitu x. Step ketiga, kalikan x pangkat 2 hasil bagi dari step 2
dengan pembagi yaitu X min 3. Hasilnya ditaruh di baris kedua. Kurangkan hasil yang diperoleh dan letakkan hasil di bawahnya. Step keempat, bagi min 9X hasil dari pengurangan step 3 dengan X suku pertama pembagi. Kelima, kalikan hasil dari step 4 yaitu min 9 dengan pembagi yaitu X dikurang 3. Letakkan hasilnya di bawah min 9X ditambah 3X pangkat 2 hasil pengurangan step 3. Lakukan berulang step 2 sampai 5 hingga tidak ada lagi variabel yang dapat dibagi dan hanya menyisakan konstantanya yaitu 14. Maka hasilnya adalah X pangkat 2 dikurang 9 ditambah 3X ditambah 9 sama dengan X pangkat 2 ditambah 3X. Sisanya adalah 14. Teorema sisa dan teorema faktor. Jika suku banyak fx berderajat n dibagi dengan x min 1, maka hasilnya s sama dengan fk. Sisa fk adalah nilai dari x sama dengan k yang dapat ditentukan dengan strategi substitusi. Contoh soal, tentukan sisa pembagian dari x pangkat 4 min 4x pangkat 2 dibagi x min 2. Penyelesaian, fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 2 dibagi x min 2. X min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. X di sini kita ganti dengan 2. F2 sama dengan 2 pangkat 4 min 4 2 pangkat 2. F2 sama dengan 16 dikurang 16 sama dengan 0. Jika suku banyak berderajat n dibagi dengan ax tambah b, maka sisanya f sama dengan f min b per a. Sisa f min b per a adalah nilai suku banyak untuk x sama dengan min b per a yang dapat ditentukan dengan strategi substitusi. Contoh soal, tentukan sisa pembagian dari x pangkat 4 min 4x pangkat 2 dibagi 2x min 1. Penyelesaian, fx sama dengan x pangkat 4 min 4x pangkat 2 dibagi 2x min 1. 2x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1 per 2. X di sini kita ganti dengan 1 per 2. F 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 4 min 4 1 per 2 pangkat 2. F 1 per 2 sama dengan 1 per 16 min 4 1 per 4 sama dengan min 15 per 16. Karena pembagi berderajat 2, maka derajat hasil pembagiannya maksimal 1. Misalkan sisa pembagiannya px ditambah q. Contoh soal, tentukan sisa pembagian x pangkat 4 min 2x pangkat 2 plus 2 oleh x min 1 x plus 1. Penyelesaian, fx sama dengan x pangkat 4 min 2x pangkat 2 plus 2. X min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. X plus 1 sama dengan 0, x sama dengan min 1. X di sini kita ganti dengan 1 dan min 1. F1 sama dengan 1 pangkat 4 min 2 1 pangkat 2 plus 2 sama dengan 1. F min 1 sama dengan min 1 pangkat 4 min 2 min 1 pangkat 2 plus 2 sama dengan min 1. Misal, jika sisa pembagiannya adalah px plus q dan bentuk pembagiannya adalah fx sama dengan x min 1 x plus 1 hx plus px plus q. Karena f1 sama dengan 1, maka f1 sama dengan 1 min 1 1 plus 1 hx plus p1 plus q sama dengan 1. P plus q sama dengan 1. Karena f min 1 sama dengan 1, maka f min 1 sama dengan min 1 dikurang 1 min 1 ditambah 1 hx ditambah p min 1 plus q sama dengan 1. P ditambah q sama dengan 1. Eliminasi 1 dan 2 menjadi P plus q sama dengan 1 min P plus q sama dengan 1 ditambah menjadi 2q sama dengan 2 q sama dengan 1
P sama dengan 0. Teorema faktor dapat digunakan untuk menentukan faktor lain atau akar-akar rasional dari sistem persamaan suku banyak menggunakan metode Horner. Contoh soal, jika salah satu akar dari fx sama dengan x pangkat 4 plus mx pangkat 3 min 6x pangkat 2 plus 7x min 6 adalah 2, tentukan akar linear lainnya. Penyelesaian, cari nilai m dengan substitusi polinomial f2 sama dengan 0 karena 2 termasuk akar dari fx, maka diperoleh f2 sama dengan 0, 0 sama dengan 2 pangkat 4 plus m2 pangkat 3 min 6, 2 pangkat 2 plus 7, 2 min 6, 0 sama dengan 8m, m sama dengan 0. Gunakan metode Horner untuk menentukan faktor atau akar lainnya, yaitu sehingga faktor x yang lain adalah x min 2, x plus 3, dan x2 min x plus 1. Oleh sebab itu, faktor lain dari akar linearnya adalah min 3. Cukup sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.